Halo teman-teman semua, sahabat otomotif. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini sehat walafiat dan semangat dalam berkarya dan bekerja tentunya ya teman-teman. Siang hari ini saya berada di kabin Iveco 682 Euro 5. Tapi saya tidak akan mereview untuk detail spesifikasi unitnya. Tapi yang saat ini saya akan mereview adalah percepatannya ya teman-teman. Ataupun kita akan mereview untuk melihat ya, tentunya sharing juga mengenai transmisi Iveco 682 Euro 5 ini. Dia menggunakan transmisi apa dan spesifikasinya seperti apa. Pokoknya ikutin video berikut ini ya teman-teman. Baik, jadi siang hari ini ya pukul 11 ya, karena tadi saya berada di unit depan itu ya, itu sedang perbaikan engine fuel dilution. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita juga bisa mendapatkan waktu untuk mereview sejenak mengenai transmisi yang disematkan di Iveco 682 Euro 5 ini teman-teman. Oke, tidak usah berlama-lama ya, kita akan mulai untuk mereview transmisi yang disematkan di Iveco 682 di varian Euro 5 ya teman-teman. Jadi mungkin kalau sudah melihat video-video sebelumnya, kita sudah pernah mereview unit Iveco 682 Euro 5. Sekarang kita akan mereview percepatannya ya teman-teman. Jadi yang pertama, mungkin Iveco 682 Euro 5 ini tergolong unit yang masih menggunakan manual transmisi ya teman-teman. Ditandai dengan adanya kopling dan adanya tuas persneling ataupun tuas gigi ya. Jadi Iveco 682 ini bisa kita lihat dari sini itu disematkan transmisi dengan pabrikan fast gear, terus dibalut dengan kecepatan 1 sampai 12, jadi 6 low dan 6 high, jadi 12 speed ya teman-teman. Jadi 12 speed percepatan, jadi tambah lagi di 14 jadinya ya, 12 maju 2 mundur ya teman-teman. Jadi kita akan bahas dulu di bagian internal kabin ini untuk teman-teman semuanya. Jadi pengoperasiannya untuk transmisi Iveco 682 Euro 5 ini sebenarnya sama juga menggunakan Iveco 682 Euro 3, yang dimana ketika berjalan yaitu mungkin kita jelaskan sedikit ya. Transmisi Euro 5 ini ataupun Iveco 682 Euro 5 ini sebenarnya masih sama seperti transmisi Euro 3. Cuman ada perbedaan beberapa kompartemen itu sedikit berbeda ya teman-teman. Tapi secara pengoperasiannya sama. Ya, perlu kita ketahui bersama untuk transmisi Iveco 682 ini, yang dimana dia dibalut dengan 12 speed dengan rasio gear rapat ya, ataupun dengan rasio gear itu ada yang mungkin gearnya besar-besar, jadi ada gearnya yang rapat-rapat ya teman-teman di bagian transmisinya sana, di main gearnya itu. Jadi kalau dibongkar itu ditemukan gearnya itu rapat. Jadi ketika gear rapat itu apa yang didapat? Jadi gear rapat itu yang didapat adalah torsi ataupun kekuatan ataupun tenaga ya teman-teman. Jadi unit ini lebih proper untuk power ataupun tenaga ya. Kalau untuk balapan ya mungkin kurang begitu kenceng, karena memang speednya itu ada di 90 sepertinya ya, lock speednya itu di 90 km per jam. Tapi kalau untuk tenaga ya solusinya adalah Iveco 682 ini. Jadi untuk speed ya kurang kalau untuk rasio gear ataupun percepatan di Iveco 682 ini. Tapi kalau untuk tenaga mantap. Terus mungkin ya dari sisi pengalaman untuk driver, yaitu tadi kita perlu pahami bahwa Iveco 682 ini adalah rasio gearnya itu gear rapat. Jadi RPM-nya itu sangat cepat sekali naiknya ataupun tinggi ya teman-teman. Jadi RPM tinggi, gearnya masih low, dia kecepatannya memang tidak mengejar kecepatan tapi mengejar torsi ataupun tenaga. Yang mungkin pertama teman-teman semuanya, jadi kita jelaskan, biasanya kalau sudah menggunakan Iveco 682 kita sangat jarang untuk menggunakan gigi rendah ataupun gigi 1 ya teman-teman. Jadi
biasanya pengoperasian itu ya minimal gigi 3 atau 4 lah ya untuk sekali jalan gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau kita menggunakan gigi 1, unit ini nggak akan cepat jalan ya, atau mungkin lambat sekali karena memang rasionya tadi memang rasio rapat, ataupun ibaratnya gimana ya, ya tadi rasio rapat ya, bukan rasio yang gede. Jadi rasionya rasio rapat, yang didapat adalah tenaga ataupun power teman-teman. Jadi pengoperasiannya, kalau teman-teman ingin mendapatkan torsi yang maksimal, itu kita menggunakan gigi 1 sampai 6, yaitu di bagian selektor ataupun bagian high low nya ini posisinya di bawah ya, di bawah low ini seperti ini teman-teman. Ini dia akan masuk gigi 1 sampai 6. Nah, nantinya ketika ini dipindah ke atas, itu akan masuk high. Jadi ketika di gigi 1 masuk ke sana, kita masukkan gigi 1 ini, otomatis dia akan masuk 7 teman-teman, ketika ini posisinya di high ya. Jadi giginya ini akan masuk 7 ketika untuk selektor ataupun high low nya ini posisinya di high ataupun di atas seperti ini. Jadi pengoperasiannya seperti itu. Sama juga gigi mundurnya ataupun gigi reverse nya, ketika dia di bawah seperti ini, ketika kita dorong, kita masukkan gigi maju seperti gigi mundur, yang dimasukkan itu adalah gigi low nya. Jadi ketika ingin cepat yaitu high, gigi mundurnya juga ikut high. Jadi permainan ataupun pengoperasian giginya seperti itu ya, dengan gambaran simpelnya ya teman-teman. Jadi gambaran simpelnya seperti itu. Pengoperasiannya hanyalah menggunakan high low nya seperti ini, menggunakan high low transmisi. Jadi ketika ingin menggunakan percepatan low, ya otomatis kita menggunakan shifter ataupun high low nya ini di bawah. Tapi ketika ingin menggunakan gigi tinggi ataupun high, itu high low nya ini posisinya di atas, dan otomatis dia akan masuk gigi tinggi ataupun gigi high di 7 sampai 12 ini. Jadi mungkin di dalam kabin penjelasannya seperti itu. Saya yakin para driver, para operator, mekanik juga sudah paham mengenai pengoperasian transmisinya ini. Juga kita akan melihat di bagian belakang untuk transmisi fast gear ini seperti apa untuk sistem pengoperasiannya. Jadi mungkin teman-teman semuanya, sahabat otomotif, mungkin ada yang paham ataupun belum. Jadi proses ataupun penerusan apa ya, maksudnya linknya atau penyambungnya antara tuas ini dengan transmisi itu seperti apa, kok bisa masuk gigi sampai 12, itu seperti apa. Kita akan ke belakang ya, ke transmisinya ya teman-teman, untuk menjelaskan prosesnya kok bisa masuk gigi 1, gigi 2, terus geser kanan kiri kayak gitu ya. Coba kita akan jelaskan di transmisinya di bagian belakang. Oke, tunggu di belakang ya teman-teman. Oke, kita sudah berada di atas sasis ya teman-teman, atau bisa melihat transmisi untuk fast gear yang manual ini 12 speed itu seperti apa ya teman-teman, komparasi ataupun komponennya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan menjelaskan seperti apa proses ataupun pengoperasiannya transmisi di bagian transmisinya ini. Baik, yang pertama di sini teman-teman, itu paling atas ini ada servo clutch. Jadi servo clutch itu mendorong untuk merilis si bagian clutch disknya ataupun disk clutchnya, itu menggunakan servo clutch ini. Terus saya bilang tadi mengenai tuas persneling ya, bisa kanan kiri, maju mundurnya itu menggunakan apa, yaitu bisa dilihat teman-teman, menggunakan seling-seling ini. Ada 2 seling, itu adalah seling transmisi. Yang satu itu untuk selektor kanan kiri, dan yang satu ini itu sebagai maju mundur selektor giginya. Yang satu selektor untuk gigi kanan kiri dan satunya gigi maju mundurnya. Terus bisa high low nya dari mana? High low nya itu dari inputan angin ini ya teman-teman. Jadi angin ini nanti akan memindah si forknya untuk high atau low itu di bagian angin ini. Jadi sistemnya itu angin dikombinasikan dengan seling ya, ataupun manual seperti ini. Barulah nanti di dalam transmisi ini akan diolah ataupun akan diatur sesuai dengan rasio gearboxnya, mau masuk gigi berapa dan high atau low, itu sudah sama seperti yang ada di dalam kabin, yaitu di tuas giginya. Jadi untuk pengubahnya ini kanan kiri, itu atas bawah ya, ini kelihatannya teman-teman. Untuk selektor ini kanan kiri dan di atas bawah.
Jadi makanya transmisi kita geser ke kanan, terus kita majukan gigi 1, otomatis yang ini akan bergerak ke kanan, terus yang itu akan masuk ke maju mundurnya. Jadi forknya akan maju mundur di bagian seling itu ya teman-teman. Jadi fungsinya ada dua tadi. Ketika kita mengoperasikan tuas ataupun tuas transmisi kan bisa kegeser ke sana. Berarti kalau digeser yang bergerak yaitu di bagian tengah ini. Terus kita misalkan mau masuk maju kan, geser ke kiri, terus kita dorong maju ya. Nah yang bergerak majunya itu adalah itu forknya yang sebelah sana. Jadi hanya dua seling untuk menggerakkan percepatan 1 sampai 12. Nah giginya apa ada 12 bang? Itu tidak 12 ya teman-teman, hanya percepatannya itu ada 6. Jadi 6 gigi, tapi itu bisa diubah menjadi high low. Nah yang mengubah high low-nya itu apa? Yang tadi di atas di tuas itu ada namanya high sama low ya. Nah high sama low itu untuk mengaktifkan angin ini ya teman-teman. Ada warna merah sama hitam ini, dua ini kecil. Nah inilah untuk pengatur selektor high low-nya ya. Jadi ini solenoid untuk mengatur high low si transmisinya, makanya dia bisa menjadi 12 speed. High low-nya ada di sini. Terus high low-nya ada di belakang ya. Itu maksudnya untuk fork high low-nya ada di belakang, untuk gearbox-nya di bagian sini. Jadi ketika ini diangkat ya isinya gear-gear ya teman-teman, gear-gear rasio itu untuk sebagai pemindah percepatan di bagian transmisi ini. Terus kok bisa output keluar torsi itu seperti apa ya? Karena rasio itu outputnya itu akan menjadi tenaga ataupun torsi. Ibaratnya kita punya sepeda ontel ya teman-teman, ataupun sepeda kayu. Itu kan di belakang roda itu ada pilihan gear-gearnya, terus di bagian depan juga ada pilihan gear-gearnya. Nah itu prinsipnya sama seperti itu. Ketika kita menggunakan gear kecil, terus depan gear kecil, apa yang didapat? Yang didapat adalah itu speed ya, karena kecil ketemu kecil itu speed. Nah berbeda lagi dengan gear belakang sepeda itu yang besar, terus depan kecil, ketemunya itu adalah torsi. Kita akan mengayuh sepeda itu sangat kenceng, cuman jalannya sepeda itu akan pelan, tapi kita yang rasakan adalah ringan. Itu adalah torsi ya teman-teman. Itulah torsi yang mungkin gambarannya yang bisa saya jelaskan simple seperti itu. Jadi kita kayuh ringan tapi jalannya sepeda itu pelan, itu adalah yang didapat adalah torsi. Kita mengayuhnya walaupun ada tanjakan tapi ringan gitu ya teman-teman. Ibaratnya sepeda seperti itu. Sama juga halnya dengan transmisi, hanya dikomparasikan dengan teknologi ataupun proses gear yang susunannya berbeda. Seperti itu. Kalau untuk gambaran miripnya itu seperti apa ya? Seperti sepeda yang ada selektor gearnya, gear depan sama gear belakangnya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin penjelasan kali ini mengenai transmisi fast gear Iveco 682 ya seperti inilah ya gambarannya. Mau Euro 3 atau Euro 5 itu sama ya teman-teman prinsip kerjanya. Dan mungkin vlog kali ini juga bisa membantu teman-teman semuanya untuk mengenai transmisi fast gear. Dan juga jangan lupa dukung channel ini dan like, comment, subscribe-nya tentunya. Baik, terima kasih. Mungkin vlog kali ini saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye. Salam otomotif.